Kita mulai saja pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, insya Allah seperti biasa, dulu pernah kita ngawali durasi yang pertama yaitu 40 menit, Pak ya. Ya, Oh ya, Ya, 10 menit nanti kita sambung lagi dengan link yang baru, Pak ya. Kita sambung lagi. Insya Allah kita lanjutkan setelah itu. Baik, kita awali. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf, saya nggak tahu juara 3. Emir loh. Bismillah. Iya, saya yang nggak tahu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillah nasykurullah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi lailah insyaallah sanadrus darsan fi kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha al-muallif Dr. Abdul Rahim rahimahullahu taala al-juz'ul awal. Bismillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan mulai belajar dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, pelajaran-pelajaran bahasa Arab yang diperuntukkan untuk orang yang bahasa ibunya bukan orang Arab. Jadi kitab ini adalah kitab yang memang diperuntukkan untuk orang-orang A'jam, orang-orang yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Dan kitab ini Masya Allah masyhur, ya, ditulis oleh Syekh Abdul Rahim hafizallahu ta'ala, dan kitab ini telah banyak dipelajari karena beberapa kemudahan-kemudahan yang ada di kitab ini, ya, mulai dari pembelajaran yang ringkas, mudah difahami, dan insya Allah sistematis untuk diperuntukkan bagi orang-orang yang bahasa ibunya bukan Arab. Tayyib. Jadi prinsip kita belajar bahasa Arab adalah, ya, kita seperti orang yang belum bisa bahasa. Bagaimana orang yang belum bisa bahasa? Maka yang pertama adalah kita kenalkan mufrodat, kosakata, dan beberapa ungkapan-ungkapan di dalam bahasa Arab. Tentunya bagaimana cara pengucapan yang benar, bagaimana cara pelafatan yang benar, setelah itu bagaimana tulisan yang benar, setelah itu kemampuan kita untuk menjawab pertanyaan, baru kalau kita memiliki kosakata perbendaharaan kata yang banyak, perbendaharaan ungkapan-ungkapan yang banyak, baru setelah itu kita akan mengenal tentang susunan kalimat-kalimat. Sebagaimana kita sebagai orang tua, tatkala mengajari anak kita untuk bisa berbahasa, maka thoriqah, cara yang tepat adalah kita mengajarkan kepada anak kita yang belum bisa bahasa adalah belajar kosakata terlebih dahulu. Ya, tidak mungkin kita punya anak yang belum bisa bahasa, kemudian langsung kita ajarkan predikat maknanya adalah demikian. Khobar maknanya adalah demikian. Ya, mubtada itu harokatnya pertamanya dhammah. Ya, khobar itu marfu, mansub, tidak. Tetapi mulai dari
filosofi kita belajar mengajari anak kita yang belum bisa bahasa. Sehingga dari perbendaraan kata yang banyak, ungkapan bisa membentuk sebuah ungkapan-ungkapan yang bisa difahami, bisa dimengerti, baru kita menilik kenapa alasan kalimat tersebut berharokat dhammah, kenapa kalimat itu berharokat fathah, bahkan kenapa kalimat itu berharokat kasroh. Ya, seperti itu sistem yang ada di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ini. Baik, jadi untuk yang pernah belajar bahasa Arab, kaidah, al-qawaid, nahwu, dan qawaid sorof, itu nanti ada waktunya kita masuk di dalam pembahasan itu. Baik, langsung saja. Pak Yusuf sudah ada kitabnya, sudah ada bukunya? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Sudah. Baik, insya Allah yang lain juga sudah ada. Kita masuk ad-darsul awwal. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Tadi filosofinya adalah kita mengajari seseorang yang belum bisa bahasa. Maka kita mengenalkan isyarat. Ya, isyarat dekat. Yang isyarat dekat dalam bahasa Arab adalah hadza. Hadza. Kalau anak kita yang masih kecil, yang masih bayi, ini abi. Ini abi. Ini meja. Ini kakak. Ini ibu. Ya, ini nenek. Nah, seperti itu. Sama di dalam bahasa Arab, ini isyarat dekat adalah hadza. Hadza. Baik, kita ulangi. 1, 2, 3. Ada. Hadza. Hadza. Ada. Hadza. Hadza. Baik, Hadza. hadza. Haknya panjang. Hadza. 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 Baik. Hadza. Hadza ini adalah Hadza. isyarat dekat. Kemudian kita membuat gabungan satu kata yang memiliki makna. Setelah hadza kita lihat adalah kata yang ditanwin. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Insya Allah untuk metode anak kecil, kita mengulang-ulang hadza karena memang cara nalar mereka masih butuh penguatan dari kecil. Adapun kita yang mempelajari bahasa asing, yang terpenting adalah insya Allah nalar kita sudah sempurna, hanya untuk sering pengulangan saja dengan pelafatan yang benar. Maka saya contohkan, antum ulangi. Ya, kalimat ini adalah kalimat yang benar, yang difahami oleh orang Arab dengan kaidah yang benar. Setelah isim isyarat, setelahnya itu satu kata yang ditanwin. Ya, hadza baitun. Coba ikutin. Hadza Baitun. 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 Hadza masjidun. Hadza Hadza masjidun. masjidun. Hadza babun. Hadza Hadza babun. babun.
Hadza kitabun. Hadza Hadza kitabun. kitabun. Hadza qalamun. Hadza Hadza qalamun. qalamun. Hadza miftahun. Hadza Hadza miftahun. miftahun. Hadza maktabun. Hadza Hadza maktabun. maktabun. Hadza sarirun. Hadza Hadza sarirun. sarirun. Hadza kursiyun. Hadza Hadza kursiyun. kursiyun. Jadi pondasi awal yang akan dibangun di atasnya bahasa yang benar adalah benarnya pengucapan. Sebagaimana anak kecil kita mengajari kalau benar pengucapannya berarti dia sudah dikatakan sempurna dan bisa kita tambahkan dengan kosakata-kosa yang lainnya. Baik, coba Syekh Pur dari hadza baitun sampai hadza kursiyun. Hadza baitun. Hadza masjidun. Mumtaz. Hadza, ya Ustaz. Lanjut. Lanjut. Hadza babun. Sahih. Hadza kitabun. Sahih. Hadza qalamun. Mumtaz. Hadza miftahun. Karir ulangi. Hadza miftahun. Tayyib. Hadza maktabun. Tayyib. Hadza sarirun. Tayyib. Hadza kursiyun. Karir. Ulangi. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Tayyib. Ya, insya Allah karena nalar kita sudah sempurna, tidak seperti kita mengajarkan anak yang belum bisa bahasa. Ya, baik. Mungkin kita lebih cepat dan kita cepatkan pembelajaran ini. Tayyib. Pak Yusuf, baca. Hadza baitun. Hadza masjidun. Jangan diseret hadza baitun. Hadza masjidun. Tayyib. Hadza baitun. Tayyib. Hadza masjidun. Hadza babun. Baik. Hadza kitabun. Sahih. Hadza qalamun. Tayyib. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ha sama Hadza dzanya harus benar, panjang semua. Hadza kursiyun. hadza kursiyun. Tayyib. Awal ini adalah pondasi yang harus kuat. Ya, harus benar pengucapannya meskipun terkesan sesuatu yang mudah. Tapi mudahnya ini harus dibangun di atas pengucapan yang kokoh karena nanti ini seperti rantai gitu ya yang saling berhubungan dengan pelajaran-pelajaran berikutnya. Tayyib. Syekh Firdi. Pak Firdi atau Pak Alfi? Pak Alfi dulu. Pak Alfi nggak ada. Nggak stabil kayaknya. Ada ya Pak Alfi ya? Pak Alfi. Nggak ada suaranya Pak Alfi. Mic-nya. Ya, pelajaran 1 ya. Baik. Hadza baitun.
Hadza. Hadza. Hadzal baitu. Hadza baitun. Baik, Hadza masjidun. nggak usah terlalu Hadza terburu-buru. Kita tenang pengucapan hadza babun. Seperti bayangan kita mengisyaratkan terhadap satu benda. Baik. Ulangi. hadza baitun. Hadza masjidun. Hanya agak panjang hadza. Hadza. Zanya panjang saja. Hadza Ya, babun. ha sama za-nya panjang. Hadza. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza. Pelan-pelan. Hadza qalam. Gitu ya. Hadza qalamun. Hadza hanya panjang. Hadza hanya 2 harokat. Za-nya juga 2 harokat. Ya. Hadza miftahun. Miftahun. Lihat harokatnya kalau memang 2 harokat dibaca 2 harokat. Baik. Ya. Terpental Pak Alfi. Pak Alfi terpental. Pak Firdi nyambung. Nah, Ustaz. Baik. Silakan Pak Firdi dibaca. Belum Pak Abu Amal. Jadi, saya ada truk lewat, Ustaz. Betul. Baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza. Ingat hadza. Hadza. Haknya Hadza. hanya 2 harokat, za-nya 2 harokat. Hadza, pelan-pelan. Hadza. Ya, silakan. Assalamualaikum. Putus, Ustaz. Halo. Betul. Assalamualaikum. Ya, terdengar Assalamualaikum. suaranya. Nam. Salam. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Baik. Nah, Karena ini pelajaran yang awal harus benar pengucapannya karena ini pondasi. Karena pelajaran kita itu tersambung silsilah, sambungan dengan pelajaran-pelajaran berikutnya. Maka berhasilnya kita di pelajaran berikutnya tergantung dari suksesnya kita di pelajaran yang pertama. Kita di pelajaran pertama ini kalau ada yang kurang pas, maka kita tidak beranjak ke pelajaran berikutnya. Karena musalsalun itu seperti rantai yang satu dengan yang lainnya ada keterikatannya. Kalau rantai yang sebelumnya itu rapuh, disambung dengan rantai berikutnya, maka tidak akan kuat tali rantai tersebut. Ya, baik. Syekh Tufail, kaifa halukum? nah, Ustaz. Baik. Syekh Tufail, Abu Ammar, suaranya nggak keluar ya. Syekh Tufail ini kayaknya belum dinyalakan itunya, tombolnya itu. Saya tuh Pak Tufel, mic-nya diaktifin, mic-nya masih mati itu. Mic-nya masih mati. Admin nggak bisa ya, nyalakan ya? Nggak bisa, Pak.
Ya, itu mungkin belum paham. Baik, Hidup si dong mungkin Alfi. ininya. Mic-nya itu masih ini Pak Tufel, mic-nya diinin lagi ya Pak, Ya, diinin. Ustaz. Enggak, udah Afwan, aktif Ustaz. itu Pak Tufel. Ya, minta tolong dijapri Pak Tufelnya Ya, di kalau WA, di WA. di WA. Baik. Syafur. Baik, Pak Alfi, Pak Alfi. Ya, Kaifa Ustaz. Ya, Alhamdulillah. stabil, sinyalnya stabil. Ya, saat ini. Nanti tiba-tiba langsung mati. Ya, Insya Allah ganti kartu simpati. ya. Masya Allah. Dari tahun lalu saya. Baik, baik Pak Alfi. Coba yang Ya, kuras. Ustaz. Ya, Ustaz. Mulai awal Ustaz ya. Baik, ini tidak saya tegur, tapi saya kasih nilai. Ada 9 ungkapan, 1 benar nilainya 10. Tidak saya tegur, langsung saya nilai pengucapannya benar apa salah. Silakan. Bismillah. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Sudah Ustaz? Baik. Nilainya 80. Ya. Alhamdulillah. Barakallah. Yang tadi agak kurang lancar. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Baik. Tadi Pak Tufel ada yang japri belum ya? Di japri ya. Mungkin beliau belum terhubung mikrofonnya. Belum paham ya pada awal. Baik, kita bareng-bareng. Ya, saya beri contoh dulu 1, kemudian kita baca bersama-sama. Ya, saya bacakan. Ad-darsul awwal. Hadza. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Baik, fahimtum? Fahim. Fahimna, tayyib. Saya Tufail, kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Tayyib. Nakra jama'atan, kita baca secara bersama-sama. Ad-darsul awwalu hadza. Ya, saya hitung 1, 2, 3. Ad-darsul awwalu hadza. Awal. Hadza baitun. Sahih. Hadza masjidun. Sahih. Hadza babun. Hadza kitabun. Kitabun. Hadza qalamun. Hadza Hadza miftahun. miftahun. Hadza Hadza maktabun. Hadza Hadza sarirun. Hadza Hadza kursiyun. Baik,
caranya untuk seperti ini jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru. Ya, karena ini pondasi awal. Biasanya terburu-buru membacanya berimbas ke pelajaran berikutnya. Baik, ma makna hadza baitun? Ini rumah. Rumah ini. Hadza baitun. Ini rumah. Baitun. Baik, mumtaz. Hadza masjidun. Ini masjid. Ini masjid. Kalau Ini masjid. masjid. Hadza babun. Ini pintu. Ini Ini pintu. Tuh. Hadza kitabun. Ini kitab. Ini kitab. Ini buku. Hadza qalam. Ini pulpen. Ini pulpen. Pena. Nah, Hadza miftahun. Ini kunci. Ini kunci. Ini kunci. Hadza maktabun. Meja. Ini Ini meja. meja. Hadza sarirun. Ini ranjang tempat tidur. Ini tempat tidur. kasur. Hadza kursiyun. Ini kursi. Ini Ini kursi. Tayyib, mumtaz. Antum mumtazuna. Jayyid, ahsantum. Tayyib, nuwasil fi safhah as-sadis. Ma had. Ahwan, Ustaz, tinggal 1 menit Ustaz. 1 menit. Ya. Tayyib. Kita lanjut lagi ya. Masuk lagi. Itu bisa direkam tapi via suara saja, Syekh ya. Nanti kan suara itu ringan. Nggak usah pakai gambar, nanti di-share di grup. Ya, Itu boleh. ya. Ya, Allah. Boleh nanti dipelajari. Tayyib, kita masuk lagi setelah ini. Karena waktu kurang 1 menit, kita akhiri dengan sesi pertama ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.